Bayangkan kita memutar balik jarum waktu miliaran tahun ke masa lalu. Semakin jauh kita mundur, alam semesta tampak semakin panas, semakin rapat. Hingga akhirnya kita tiba pada suatu momen awal yang dikenal sebagai Hot Big Bang. Menurut model ini, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta berada dalam kondisi yang sangat panas dan sangat padat. Dari keadaan tersebut, ruang dan waktu mulai mengembang. Bukti-bukti kuat dari skenario ini masih bisa kita amati hari ini. Salah satunya adalah ekspansi galaksi yang pertama kali diamati oleh Edwin Hubble dan juga radiasi sisa kosmik atau cosmic microwave background yang merupakan gema dari alam semesta ketika baru berusia sekitar 380.000 tahun. Namun, meskipun skenario Big Bang berhasil menjelaskan banyak hal, ia juga meninggalkan pertanyaan besar. Mengapa alam semesta tampak begitu datar dan mengapa bagian-bagian langit yang jauh dan tak pernah saling berhubungan ternyata memiliki suhu yang hampir sama? Inilah yang kemudian kita kenal sebagai flatness problem dan horizon problem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan tersebut dan kaitannya dengan skema atau gagasan tentang inflasi kosmis. Permasalahan yang pertama yaitu masalah kedataran atau lebih kita kenal luas sebagai flatness problem timbul dari kelangkungan spasial alam semesta yang berelasi terhadap parameter densitas omega melalui persamaan Friedmann 1 dikurangi dengan omega t kan sama dengan negatif kc kuadrat dibagi dengan R0 kuadrat AT kuadrat dan HT kuadrat. Dengan K merupakan konstanta kelangkungan, R0 merupakan jari-jari kelangkungan, A adalah faktor skala, dan H merupakan parameter Hubble. Saat ini, parameter densitas dan kelangkungan dihubungkan melalui persamaan sebagai berikut, yang diambil saat nilai skala faktor atau faktor skala itu didefinisikan sama dengan 1, sehingga persamaan tersebut menjadi 1 dikurangi omega 0 sama dengan negatif kc kuadrat dibagi dengan R0 kuadrat H0 kuadrat. Jadi sekarang kita miliki persamaan Friedmann untuk saat ini. Berdasarkan hasil dari observasi supernova tipe 1A dan pengukuran anistropi CMB, maka nilai 1 dikurangi omega 0 itu konsisten berada di antara nilai 1 dikurangi omega 0 itu memiliki nilai kurang dari sama dengan 0,2 yang sesuai dengan nilai parameter densitas total pada saat ini yang memiliki nilai sekitar 0,993 plus minus 0,0019 yang didapatkan dari misi Planck dan satelit BAO. Tentu dapat kita katakan bahwa kondisi awal untuk alam semesta menghasilkan nilai yang sangat mendekati 1 pada hari ini. Ya. Namun ketika kita lakukan ekstrapolasi nilai dari omega t kembali ke masa lampau, nilai omega semakin mendekati nilai 1 dan semakin sulit untuk menganggapnya sebagai suatu kebetulan. Dengan mengkombinasikan kedua persamaan sebelumnya, kita sebut ini sebagai persamaan 1 dan yang ini kita sebut sebagai persamaan 2, kemudian persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 3, maka kita akan bisa peroleh persamaan yang menggambarkan parameter densitas sebagai fungsi waktu. Persamaan tersebut menjadi seperti ini. 1 dikurangi omega t sama dengan H0 kuadrat dikalikan dengan 1 dikurangi omega 0 dibagi dengan HT kuadrat AT kuadrat. Dengan H0 merupakan konstanta Hubble dan omega 0 merupakan
nilai densitas parameter saat ini. Ketika alam semesta didominasi oleh radiasi dan materi, yaitu saat T itu kurang dari saat ini, yang kira-kira itu adalah sekitar 10 giga tahun, ya, maka parameter Hubble-nya itu diberikan oleh persamaan H T kuadrat per H0 kuadrat akan sama dengan omega R0 dibagi dengan A pangkat 4 ditambah dengan omega M0 dibagi dengan A pangkat 3. Sehingga jika kita substitusikan persamaan 5 ke dalam persamaan 4, maka kita akan dapatkan evolusi parameter densitas terhadap waktu itu dengan laju 1 dikurangi omega T itu akan sama dengan 1 dikurangi omega 0 dikalikan A kuadrat dibagi omega R0 ditambah dengan A omega M0 yang kita sebut sebagai persamaan 6. Pada persamaan ini kita miliki ada omega R0 dan omega M0 yang mana keduanya merupakan nilai parameter densitas untuk radiasi dan materi ya untuk saat ini. Nah, dari persamaan ini kemudian bisa kita analisis pada era dominasi radiasi maupun dominasi materi yang akan kita dapatkan nanti bahwa deviasi omega dari nilai 1 itu bertambah secara konstan. Maksud kami berkurang secara konstan. Saat era dominasi radiasi, artinya saat omega R0 itu lebih besar daripada A omega M0, maka persamaan sebelumnya, persamaan 6, bisa kita peroleh sebagai seperti ini. 1 dikurangi omega T, itu nilainya akan mendekati 1 dikurangi omega 0 A kuadrat dibagi dengan omega R0. Atau bisa kita katakan bahwa 1 dikurangi omega saat era dominasi radiasi itu proporsional terhadap faktor skala sebanding dengan A kuadrat. Nah, kemudian kita ingat, ini kita sebut sebagai persamaan 7, kemudian kita ingat bahwa evolusi faktor skala untuk fluida ideal dengan tekanan P sama dengan WP, ya, WRho, mohon maaf. Ini saat evolusi untuk radiasi, maka evolusinya itu akan sama dengan atau proporsional dengan T pangkat 2/3 dikalikan dengan 1 plus W. Dengan W ya, itu adalah equation of state ya. Yang mana kalau kita masukkan untuk saat radiasi itu W itu sama dengan 1/3, maka akan kita dapatkan nilai ini sebanding dengan T pangkat setengah. Sehingga dari persamaan 7 kita dapatkan bahwa nilai dari deviasi dari densitas parameter saat era dominasi radiasi itu sebanding dengan faktor skala dikuadratkan atau sebanding dengan waktunya. Ya, yang kita sebut sebagai persamaan 8. Setelah itu, saat era dominasi materi,
Artinya saat parameter densitas dari materi itu mendominasi, omega R0 itu kurang dari A omega M0, maka persamaan 6 tadi akan kita dapatkan sebagai 1 dikurangi omega T yang akan mendekati nilainya sama dengan 1 dikurangi omega 0 dikalikan dengan A kuadrat dibagi dengan A omega M0. Ya, artinya ya, saat era dominasi materi, maka perubahan atau deviasi parameter densitas terhadap 1 itu proporsional dengan faktor skala, ya, yang kita sebut sebagai persamaan 9. Kita sebut sebagai persamaan 9. Nah, untuk materi non relativistik dengan W itu sama dengan 0, maka untuk W sama dengan 0, maka faktor skalanya itu berubah sebagai fungsi atau sebanding dengan T pangkat 2/3. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa deviasi parameter densitas saat era dominasi materi itu proporsional terhadap faktor skala dan terhadap T pangkat 2/3. Artinya dari persamaan 8 dan persamaan 10 ini, ya, bahwa kita lihat bahwa ternyata deviasi parameter densitas itu bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi semakin waktu itu bertambah, semakin T itu bertambah, ternyata semakin jauh nilainya dari 1. Berarti ini menunjukkan bahwa kalau kita tarik mundur waktunya, maka deviasinya juga akan semakin kecil. Nah, hal ini bisa kita buktikan. Jadi, misalkan dengan bukti yang ada, yang menunjukkan bahwa alam semesta itu dideskripsikan dengan model yang mendekati model lambda CDM saat ini, dengan nilai omega R, nilai parameter densitas saat ini itu adalah 8,4 dikalikan dengan 10 pangkat 5, dan omega materi saat ini itu adalah 0,3 plus minus 0,1, dan untuk dark energy itu atau konstanta kosmologi itu kita miliki omega lambda 0 sama dengan 0,7 plus minus 0,1, ya. Jadi dengan menggunakan hasil observasi saat ini kita bisa lihat bahwa nilai parameter densitas itu berada pada rentang batas 1 dikurangi omega 0 kurang dari sama dengan 0,2, ya. Jadi di awal tadi kita miliki 1 dikurangi omega 0 itu sama dengan atau kurang dari sama dengan 0,2, ya. Omega 0 kita dapatkan dari mana? Kita jumlahkan dari omega R0, omega M0, dan omega lambda 0. Ya, itu kita jumlahkan akan kita dapatkan omega 0. Nah, ternyata ya deviasinya itu masih masuk pada rentang batas 1 dikurangi omega 0 itu kurang dari sama dengan 0,2. Mari kita buktikan lebih lanjut. Jika pada suatu waktu kita berada pada kondisi kesetimbangan radiasi dan materi, artinya saat omega R0 itu sama dengan A ekuivalen, ya, omega M0, maka dari persamaan 6 tadi kita akan dapatkan persamaan 1 dikurangi omega Rm, ya, saat radiasi dan materi itu setimbang, yang sama dengan 1 dikurangi omega 0 A ekuivalen, ya, kuadrat dibagi dengan
omega R0 ditambah dengan A ekuivalen omega M0. Ya, tahu dari sini kita bisa hitung, kita bisa olah dengan mensubstitusikan nilai A equal M dan omega M0 itu sebagai omega R0, maka kita dapatkan 1 dikurangi omega 0 A kuadrat dibagi dengan 2 omega R0. Ya, tahu kalau kita substitusikan balik nilai dari A kuadrat ekuivalen itu sama dengan, kita gunakan dari persamaan ini ya, kita dapatkan A ekuivalen itu sama dengan omega R0 dibagi dengan omega M0 ya. Maka sekarang kita bisa dapatkan persamaan kita menjadi 1 dikurangi omega Rm itu sama dengan 1 dikurangi omega 0 dikalikan dengan omega R0 dibagi dengan 2 omega M0 kuadrat. Ya. Kemudian ketika kita masukkan nilai, ya, tadi di atas kita miliki nilai dari omega R0 itu adalah 8,4 kali 10 pangkat 5, kemudian omega M0 itu kita miliki 0,3 ya, 0,3 kali 10 0,3 plus minus 0,1, dan ke rentang batas 1 dikurangi omega 0 sama dengan kurang dari sama 0,2, maka kita dapatkan 1 dikurangi omega Rm ya, itu sama dengan 0,2, ini kurang dari, kita gunakan kurang dari sama dengan ya, dikali dengan 8,4 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 dikali dengan 0,3. Maka ini kita akan dapatkan ya, kurang lebih pertidaksamaannya akan menjadi 0,2 kali 10 pangkat min 4. Ya. Jadi pada saat kesetimbangan radiasi dan materi, ternyata deviasi dari nilai 1 ya, jarak atau selisih dari omega Rm terhadap 1 itu ternyata kurang dari 0,2 kali 10 pangkat negatif 4, artinya sangat kecil sekali pada saat itu. Kemudian kita juga bisa tarik mundur lagi. Jadi kalau kita tarik mundur lebih jauh saat era Big Bang nukleosintesis ya, ternyata deviasi nilai parameter densitas alam semesta pada saat itu terhadap 1 itu ternyata menjadi jauh lebih kecil lagi, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat negatif 14 ya, pada persamaan 12. Sehingga kalau kita tarik lebih jauh lagi pada sekitar waktu Planck, yaitu sekitar 5 dikalikan 10 pangkat negatif 44 detik ya, maka ternyata parameter densitas itu memiliki nilai yang sangat mendekati 1, dengan selisihnya itu hanya pada orde 10 pangkat negatif 60. Nah, angka 10 pangkat negatif 60 itu tentu saja sangat kecil ya. Sebagai analogi, untuk bisa merubah massa matahari ya, satu bagian dalam 10 pangkat negatif 60, maka kita harus menambahkan atau mengurangi 2 elektron saja ya. Jadi di matahari yang sangat besar itu, untuk bisa mengubah satu parts atau satu bagian dari 10 pangkat 60 tadi, kita hanya perlu mengurangi 2 elektron saja. Jadi itu skala yang sangat besar sekali. Nah, anehnya keberadaan kita sekarang itu bergantung pada keseimbangan yang sangat erat antara kepadatan actual density dan critical density di alam semesta. Jadi jika misal ya, deviasi omega atau deviasi parameter densitas terhadap 1 pada saat nukleosintesis adalah 1 bagian dari 30.000,
bukan satu bagian dalam 30 triliun, maka alam semesta itu akan runtuh dalam namanya Big Crunch, atau mengembang menjadi Big Chill yang berdensitas rendah hanya sekitar setelah beberapa tahun. Dalam hal ini, maka galaksi, bintang, planet, dan manusia, kosmolog itu tidak akan punya waktu untuk terbentuk. Nah, kita mungkin mencoba mengabaikan kerataan ekstrim alam semesta sebagai suatu kebetulan dengan kita mengatakan bahwa omega P mungkin memiliki nilai, tapi kebetulan saja nilainya itu 1 kali 10 pangkat negatif 60. Namun, kebetulan pada tingkat 1 dalam 10 pangkat 60 bagian itu sangatlah tidak masuk akal. Akan jauh lebih memuaskan jika kita menemukan suatu mekanisme fisika untuk bisa membuat alam semesta itu bersifat rata, ya, datar sejak awal sejarahnya. Alih-alih kita mengandalkan kondisi awal yang sangat dibuat-buat pada waktu Planck. Baik, sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang masalah horizon.